Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Megatasha Kuswandari and I am from TBIA. Perkenalkan, nama saya Megatasha Kuswandari. Saya dari kelas TBIA dengan NIM 2041927. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau kita sama-sama belajar mengenai salah satu materi pada perkuliahan kita, yaitu pragmatik atau pragmatis, yaitu mengenai tentang implicature or implikatur. Nah, langsung saja kepada materinya. Di sini kita akan mempelajari yang pertama, seperti yang kita ketahui, apa sih pengertian dari implikatur itu sendiri. Nah, di sini dapat saya sampaikan bahwa implikatur adalah sesuatu yang disarankan atau diisiratkan oleh penutur dengan suatu ujaran. Meskipun tidak diungkapkan secara harfiah atau secara terus terang, implikatur dapat membantu dalam berkomunikasi lebih efisien daripada ketika kita berbicara secara eksplisit atau terang-terangan dan terbuka, mengatakan semua yang kita inginkan atau mengatakan semua yang ingin kita komunikasikan. Pada dasarnya, implikatur sendiri adalah sebuah kesimpulan yang tersembunyi di balik suatu ujaran. Misalnya, ketika seseorang melakukan konversasi atau percakapan dengan orang lainnya, maka di situ terdapat suatu makna yang tidak dapat mereka publikasikan atau katakan secara eksplisit, tetapi ada pesan tersembunyi, yaitu di mana disebut implikatur, adanya kesimpulan atau pesan tersembunyi di balik suatu ujaran atau yang diutarakan kepada speaker tadi atau pembicara. Dan juga dalam implikatur sendiri merupakan suatu perkara dalam hal-hal atau situasi tertentu yang digunakan, dalam artian implikatur ini digunakan agar lebih efisien dan praktis jika kita ingin menyampaikan sesuatu secara implisit daripada sesuatu dengan secara terang-terangan atau eksplisit. Nah, dalam materi implikatur sendiri dibagi menjadi dua hal, yaitu conversational dan conventional implikatur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih itu conversational implikatur atau conversational implicature. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah conversational implicature. Seperti yang kita ketahui, konsep dalam implikatur sendiri atau percakapan diperkenalkan oleh filsuf atau filsafat Inggris bernama Paul Grace pada tahun 1975. Nah, di sini Grace membedakan implikatur percakapan atau conversational implicature yang muncul karena penutur diharapkan menghormati aturan umum percakapan. Dalam artian di sini conversational implicature dapat dikatakan conversational implicature apabila ada di antara speaker dan listener, baik yang bertanya maupun yang ditanyakan, sama-sama menghargai, sama-sama menaati peraturan ataupun kaidah dalam conversational implicature sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, dapat menghormati aturan umum percakapan itu. Dan dalam implicature konvensional, jika dalam conversational implicature konvensional yang terikat pada kata-kata tertentu seperti tetapi ataupun oleh karena itu, dalam percakapan conversational implicature sendiri didefinisikan setiap makna atau proposisi yang diungkapkan secara implisit oleh pembicara dalam ucapannya dari sebuah kalimat yang dimaksudkan tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam arti yang ketat. Dalam artian di sini kita tidak perlu membicarakan secara terang-terangan, kita tidak perlu mengungkapkan secara langsung, secara panjang lebar apa yang maksud dari kita, tetapi kita dapat melakukannya secara implisit dalam conversational implicature sendiri. Dalam artian jika kita sebagai misalnya yang bertanya ataupun sebagai pendengar sama-sama menghormati, menghargai, dan menjawab bukan hanya sekedar ya, tidak, dan hanya percakapan sederhana tertentu, itu dapat diartikan sebagai implicature atau conversational implicature. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini conversational implicature muncul terjadi atau karena percakapan dan komunikasi antara speaker dan listener, di mana ketika mereka melakukan sebuah percakapan atau conversation,
mereka diasumsikan atau kita menganggap bahwa mereka sama-sama menghargai dan menaati hukum-hukum dalam conversation atau konversasi atau dalam percakapan itu sendiri. Orang-orang yang berkomunikasi bisa langsung mengomunikasikannya secara kooperatif. Nah, dalam conversational implicature sendiri terdapat kaidah-kaidah kooperatif. Proportion atau proporsinya dalam conversational ini tidak hadir dalam bentuk kata-kata, tetapi dapat kita telaah atau maknai dalam bentuk makna yang mengikuti setiap kata-kata yang kita ucapkan atau yang bukan merupakan bagian dari meaning tadi. Ini hanya sekedar makna dan tidak perlu diperjelaskan secara panjang lebar, seperti itu kesimpulan lebih dalamnya. Nah, selanjutnya ketika kita mengetahui apa itu pengertian implicature dan apa sih yang bisa dikatakan itu sudah menjadi conversational implicature yang atas dasar seseorang pembicara atau pendengar bekerja sama secara kooperatif dan memiliki tujuan yang relevan pula, serta seorang pembicara yang dapat menyiratkan ataupun mengatakan suatu makna secara implisit, yaitu bahwa pendengar mengerti apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka maksud. Di sini saya akan memberi contoh tentang conversational implicature atau implicature secara implisit. Misalnya terdapat dua orang yang sedang menonton televisi. Antara speaker dan listener ini, mereka menonton TV dan melakukan percakapan. Entah di pertengahan mereka membahas apa dan menanyakan, salah satu yang bertanya menanyakan, apakah kamu pernah menonton program ini? Have you watching this program before? Nah, dari kalimat ini dapat membangun sebuah implikasi. Bisa jadi maksud percakapan orang yang bertanya tadi, mungkin yang dimaksudkan, saya bosan dengan program ini, saya bosan dengan acara televisi ini, mari kita matikan saja. Mari kita matikan saja dan pindah ke kegiatan yang lainnya. Dalam hal ini, ketika ia menanyakan, apakah Anda menonton program ini? Nah, dari maksud yang bertanya tadi bukan hanya sekedar jawaban yes atau no saja yang diharapkan dari sang penjawab, tetapi bisa saja ini dimaksudkan yang bertanya bermaksud, saya bosan menonton acara ini, saya tidak ingin lagi menonton acara ini, mari kita akhiri saja menonton televisi ini. Itu yang diharapkan dari penanya kepada sang penjawab atau yang ditanya. Jadi bukan hanya jawaban yes or no saja, tetapi itu mengandung makna implisit tersendiri dalam conversational implicature itu, bahwa bukan hanya jawaban singkat yes or no yang saya inginkan, tetapi bagaimana pendapatmu tentang acara ini. Dimaksudkan sang penjawab mengerti apa yang sang penanya maksudkan. Nah, dari contoh percakapan yang telah mereka lakukan tadi, di sini dapat muncul implicature atau implikasi muncul karena dua orang tadi sama-sama menghargai rules tentang conversation itu tadi. Itulah kenapa mereka disebut dengan conversational implicature. Mereka sama-sama menghargai, mereka sama-sama mengerti dan sama-sama saling menjawab di antara speaker dan listener tadi. Mereka sama-sama menjawab konversasi di dalam percakapan itu tadi, dan mereka mengerti apa maksud dari apa yang mereka tanya dan yang harus mereka jawab. Nah, juga dalam conversational implicature sendiri dapat dikatakan di-cancel atau dibatalkan ketika kita secara langsung atau tidak langsung merupakan conversation yang secara implicature atau implisit. Conversational implicature yang implisit dapat diasumsikan jika mereka ingin membatalkan atau meng-cancel apa yang mereka tanya dan jawab tadi. Jadi asumsi ini hanya dapat dipahami oleh the listener secara terbatas, tetapi bisa dibatalkan oleh sang speaker secara lebih mudahnya, lebih spesifiknya. Nah, di sini contohnya saya akan memberikan perbedaannya antara entailment implicatures yang dapat dibatalkan atau dapat di-cancel. Contohnya di sini terdapat percakapan John ate some of the cookies. Misalnya, John memakan cookiesnya. Cookies itu kita sang penjawab tidak tahu
seberapa banyak cookies yang dimakan oleh John. Misalnya ketika si A mengatakan bertanya, John eat some of the cookies. Nah, bisa jadi misal cookiesnya itu ada 1 toples yang dimakan John, ada 1 toples cookies maksudnya, dan the speakers itu berbicara bahwa setengah dari cookies itu dimakan John. Ini dari dia mengatakan John eat some of the cookies, bisa jadi cookiesnya itu ada 1 toples, sebetulnya ada 1 toples tapi dimakan setengah, masih ada setengah. Dia berbicara masih ada setengah kan, masih ada setengah cookies yang dimakannya, berarti masih ada setengah lagi dari sisa cookies tadi. Tetapi dalam harfiahnya cookies itu masih ada, tapi dia mengatakan some of the cookies. Nah, maksud dari setengah itu tadi berarti cookies itu masih tersisa, dan the speakers, karena speakersnya berbicara some of the cookies, sang penjawab atau si B bertanya, I figure he would. How many are left? Berapa yang tersisa? Berapa yang masih tersisa dari cookies tersebut? Karena si A tadi hanya mengatakan John ate some of the cookies. Jadi, nah dari ungkapan yang dijawab listener ini tadi, dari yang ditangkap tentang pembicara itu tadi, dapat dibatalkan. Misalnya, oh saya ingin menjawab semua cookiesnya habis, karena hanya the listener yang tahu cookiesnya itu ada 1 toples tetapi dimakan setengah. Jadi dia bisa mengatakan setengah, dia bisa mengatakan semuanya dimakan. Nah, kalau yang penjawab itu tadi bertanya berapa yang tersisa, sementara sang penanya kan tidak tahu berapa yang tersisa, ada berapa cookies di sana. Nah, sang penjawab ini tadi the listener bisa menjawab, oh cookiesnya sudah habis ternyata. Dapat dibatalkan ini tadi. Oh ternyata beberapa cookies itu tadi yang dimakan, ternyata ya sisanya sudah habis. Berkata semua cookiesnya sudah habis, itu bisa saja dikatakan. Nah, itu ialah yang dinamakan bahwa conversational implication yang dapat di cancel ataupun dibatalkan, karena nyatanya dia memakan semua cookies tersebut, jadi tidak ada cookies yang tersisa lagi. Itulah implication atau implikatur. Jadi implikatur sendiri adalah yang dapat kita simpulkan percakapan apa yang dikomunikasikan, apa yang disampaikan, dan apa yang dimaksudkan, dikurangi, apa yang harus dikurangi, apa yang harus dikatakan. Dalam artian tidak melampaui dan di atas kadang-kadang berbeda dari apa yang dikatakan. Ini mewakili hubungan antara pembicara dan proporsi yang dihasilkan oleh pembicara itu berdasarkan logika dari percakapan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memasuki salah satu materi tentang cooperative principle, masih termasuk dalam conversational implicature tadi, atau prinsip kerjasama yang perlu kita ketahui. Di sini, Grace mengusulkan agar peserta dalam pertukaran komunikatif dipandu oleh prinsip yang menentukan cara bahasa yang digunakan sebagai efisiensi dan mendapatkan efek maksimum untuk mencapai sebuah komunikasi yang rasional. Dia menyebutkan bahwa prinsip kooperatif ini adalah membuat kontribusi percakapan seperti yang diperlukan pada tahap di mana hal itu terjadi dengan tujuan atau arah yang diterima dari pertukaran pembicara di mana sang listener atau speakers ini terlibat. Selanjutnya masih dalam conversational implicature, yaitu dalam conversational maxim atau maxim percakapan. Di sini prinsip kerjasama adalah istilah umum untuk 9 komponen yang memandu cara kita berkomunikasi. Ke-9 komponen ini dikelompokkan menjadi 4 kategori yang disebut dengan maxim conversation atau conversational maxim atau maxim dalam percakapan. Yang pertama perlu kita ketahui adalah kualitas atau kualitas atau quality. Jangan katakan apa yang Anda yakini salah. Jangan katakan apa yang Anda tidak memiliki bukti. Jangan katakan apa yang Anda tidak memiliki bukti yang memadai. Jangan katakan hal itu benar ketika Anda tidak memiliki bukti yang cukup kuat, bukti yang benar, bukti yang dapat diterima. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, ketika kita tidak mempunyai bukti yang cukup kuat, bukti yang relevan, itu tidak dapat dikatakan sebagai kualitas ataupun sebagai hal yang benar, karena kita sendiri tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Itu yang dinamakan tentang kualitas
dalam conversation atau percakapan itu sendiri, dalam percakapan. Yang kedua adalah harus memiliki kuantitas atau quantity. Berikan kontribusi Anda seinformatif mungkin. Ketika kita sebagai speaker harus secara efektif dan efisien memberikan seinformatif mungkin yang diperlukan untuk tujuan pertukaran dalam konversasi ini. Jangan membuat kontribusi yang lebih informatif dari yang diperlukan. Jangan hanya dalam artian jangan hanya egois. Anda memberikan informasi yang sangat-sangat lebih yang tetapi tidak diperlukan. Jadi harus pada kuantitinya, harus sesuai dengan kuantitasnya, apa yang diperlukan yaitu apa yang harus disampaikan. Yang selanjutnya adalah hubungan atau relation. Bagaimana cara membuat kontribusi yang relevan ketika kita melakukan sebuah conversation atau percakapan antara speaker dan listener. Yang terakhir adalah cara atau manner kita, bagaimana perilaku kita, behavior, manner kita. Yang jelas dan khususnya adalah hindari ketidakjelasan. Ketika kita dalam suatu percakapan atau conversation, hindari ketidakjelasan. Ketika kita ingin menanyakan sesuatu, ya to the point saja. Jangan bertele-tele yang akhirnya tidak menemui suatu poin dari percakapan itu tadi. Dari cara atau manner sendiri, selain hindari ketidakjelasan, juga hindari ambiguitas. Ketika kita bertanya, hindari sesuatu yang ambigu, yang tidak dapat, yang gimana ya, sang penjawab itu menerima maksud kita secara ganda, jadi bingung harus menjawab seperti apa karena pertanyaannya kita berikan ambigu. Jadi harus diberi kejelasan ketika kita bertanya tentang maksud dan tujuan kita itu sendiri. Yang ketiga adalah singkat. Jadi ketika kita melakukan conversation, ketika kita ingin melakukan konversasi atau percakapan yang efisien, maka kita harus singkat, jelas, dan padat tentunya, agar bisa diterima dengan baik oleh sang penjawab atau si listener. Yang terakhir dalam cara atau manner sendiri adalah kita harus tertib. Jangan asal misalnya kita bertanya ini di awal, terus tiba-tiba ketika dia menjawab, oh kita berganti ini dan ini. Jadi tidak ada kejelasan dalam konversasi itu sendiri, conversationnya. Dalam percakapan sendiri, pembicara dapat melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama atau maxim itu tadi. Yang pertama, pembicara mungkin mematuhi maxim. Ini adalah asumsi yang default. Of course, ketika pembicara mematuhi maxim, ini harus dapat diasumsikan secara default. Yang kedua adalah pembicara dapat memilih keluar dari maxim dengan menggunakan frase yang menghilangkan seperti atau mengurangi efek dari maxim dan sinyal ini ke penerima frase ini, disebut dengan perlindungan nilai dalam maxim itu tadi. Yang ketiga adalah pembicara mungkin melanggar sebuah patah ataupun kaidah-kaidah dalam conversation, sepengetahuan lawan bicara, dan mungkin pembicara mungkin melanggar maxim, misalnya kebohongan. Nah, di sini ketika kita melakukan conversation, semaksimal mungkin diminimalisasikan. Kita melakukan minimalisasi dengan hindari suatu kebohongan. Ketika kita melakukan kebohongan, maka dalam conversation itu ya percuma gitu. Ketika kita bertanya A misalnya, tetapi kenyataannya B, yaitu bukan merupakan salah satu conversation yang valid yang dapat diterima. Jadi itu melanggar dari kaidah-kaidah conversation itu tadi. Nah, dan setelah kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama atau maxim, selanjutnya kita akan mengetahui lebih lanjut tentang opting of ages. Di sini dapat saya berikan contoh dari tadi yang kita katakan, yaitu dari segi kualitasnya. Contoh kalimatnya bisa berupa as far as I know, I may be wrong, but. Nah, itu dari kualitasnya. Sejauh yang saya tahu, aku mungkin salah, tetapi itu kualitas ketika kita berbicara. Ketika kita mungkin tidak kurang memiliki bukti yang relevan atau kuat, kita bisa mengatakan untuk memperbaiki kualitas dalam percakapan kita agar menuju percakapan yang efisien dan relevan, kita dapat
mengatakannya seperti itu tadi. Sejauh yang saya tahu, saya mungkin salah, tetapi nah kita baru memberikan informasi yang lebih informatif ataupun yang relevan. Yang selanjutnya dari segi quantity atau kuantitasnya, as you probably already know, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui. Nah, kualitasnya di situ. Jadi kita menghargai sang lawan bicara kita. Ketika dia juga sudah memahami, kita dapat mengatakannya seperti itu. Selanjutnya secara relation atau hubungan. Oh, by the way, ngomong-ngomong, itu untuk meningkatkan antara relation kita, hubungan kita dengan sang lawan bicara kita, agar lebih tercipta hubungan yang lebih efisien dalam melakukan conversation tadi, conversational implication. Yang selanjutnya adalah tentang manner atau bagaimana cara kita. I'm not sure if this clear, but saya tidak yakin ini jelas. Tetapi, nah itu bagaimana cara kita agar lebih menghargai ketika lawan bicara kita, ketika kita melakukan conversation dengan lawan bicara kita, manner kita, ataupun aturan tata cara atau krama ketika kita melakukan conversation dengan lawan bicara kita. Dan selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui tentang outing of ages, yang perlu diketahui selanjutnya adalah violating and floating maxim. Dalam hal ini, maxim of misalnya violating, kita dapat mengambil contoh, the boy has been playing games for hours when her mother asks. Dalam artian, anak laki-laki itu sudah bermain game selama 1 jam ketika ibunya menanyakannya. Ketika ibunya mungkin mengatakan, did you study all day long? Apakah kamu sudah belajar sepanjang hari ini? Terus si sang anak menjawab, yes, I've been studying until now. Itu termasuk sebuah pelanggaran atau kebohongan. Karena pada faktanya, the boy has been playing games for hours. Anak laki-laki itu bermain game 1 jam. Sudah 1 jam, tetapi ketika ibunya menanyakannya, did you study all day long? Dia mengatakan bahwa yes itu sudah termasuk violating atau pelanggaran. I've been studying until now. Dan yang selanjutnya dari segi maxim of floating, dimana contohnya, teacher to a student who arrives late more than 10 minutes to the class meeting. Dalam hal ini, sang guru bertanya, wow, you are such a functional fellow. Welcome to the class. Dari yang dapat kita pahami seperti yang dikatakan guru tadi, teacher to a student who arrives late more than 10 minutes to the class meeting. Siswa yang datang ke kelas terlambat 10 menit ketika ada jadwal kelas, pertemuan kelas. Terus si siswanya menjawab, sorry sir, I won't happen again. Dia tidak akan melakukannya. Ini termasuk pelanggarannya. Sebenarnya dia sudah tahu aturannya, tapi tiba-tiba dia datang lebih dari 10 menit kelas ketika pelajaran itu sudah dimulai. Dan dia mengatakan, sorry sir, it won't happen again. Tadi kan si guru lebih ini floating, lebih kayak gimana ya, mengejek atau mengejek yang lebih halus. Wow, you're such a functional fellow. Dari kata-katanya, you're such a functional fellow. Welcome to the class. Itu secara tidak sadar dia agak sedikit gimana ya, mengejek secara halus. Ini disebut maxim of floating. Jadi ketika sang student mengatakan sorry sir, menjawab sorry sir, it won't happen again. Berarti dia paham jika apa yang dilakukan itu salah dan ditegur dengan gurunya secara halus, tidak dengan yang hukuman keras ataupun dan sebagainya. Lanjut, kita juga akan membahas tentang conversational implication, yang mana di sini adalah implikasi percakapan yang muncul dari pelanggaran maksim tetapi tidak mengikuti prinsip kerja. Yang pertama dari segi kualitas. Contohnya, kamu sangat pintar. Nah, dalam kondisi tertentu itu mengisyaratkan bahwa Anda tidak pintar sama sekali. Dia bisa saja mengatakan mungkin saking bodohnya dia mengatakan kamu sangat pintar, tetapi dalam kondisi tertentu
Ini juga mengisarkan bahwa Anda tidak pintar sama sekali. Selanjutnya dari segi jumlah atau quantity, misalnya sang ibu bertanya, apakah pekerjaan rumahmu sudah selesai? Sang anak menjawab, saya telah menyelesaikannya. Belum tentu saya menyelesaikannya. Yang dimaksud ibu dan anak ini mungkin saja berbeda. Ketika ibunya bermaksud menanyakan, apa pekerjaan rumahmu selesai? Pekerjaan rumah yang dimaksud adalah bahasa Inggris, tetapi sang anak menjawab, saya telah menyelesaikan pekerjaan matematika. Nah, itu kan berarti dia belum menyelesaikan bahasa Inggrisnya. Lalu sang ibu menjawab, oke, sibuklah dengan menyelesaikan bahasa Inggrismu juga. Yang ketiga dari segi hubungan ataupun relation, contohnya Susan terkadang bisa menjadi seperti sapi. Misalnya John berkata, Susan terkadang bisa menjadi seperti sapi. Terus ada yang menjawab, misalnya Mary menjawab, oh hari yang indah seperti hari ini. Seseorang tidak boleh berbicara buruk tentang orang di belakang mereka tentunya. Dan selanjutnya cara atau manner. Sang ayah berkata, siapa yang memecahkan vas itu? Lalu si anak menjawab, itu salah satu dari 3 anak Anda. Saya tidak ingin memberitahu tentang itu. Mungkin ia yang memecahkannya, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkannya seperti itu. Itu tadi salah satu apa saja yang harus kita pahami, harus kita mengerti tentang salah satu pada materi kita, yaitu implicature. Dalam hal ini implicature yang kita pahami adalah conversational implicature. Itu tadi beberapa pemahaman saya tentang implicature, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kita bertemu lagi mungkin di materi selanjutnya yang tentu dapat menambah wawasan kita tentang apa implicature itu sendiri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video and the material. Bye.